Waalaikumsalam. Selamat sore juga Ibu Dewi. Bagaimana keadaan Bu Nurna saat ini? Alhamdulillah keadaannya baik-baik saja dan semoga sehat-sehat selalu. Begitu ceria dengan Bu Dewi, nggih. Semoga sehat, nggih. Nggih, terima kasih. Terus keadaan atau kondisi saat sekarang ini bagaimana Bu? Di rumah panjenengan. Nah, kalau untuk Saat ini cuaca, keadaannya gimana? ini kalau cuaca untuk saat ini lagi hujan ini Bu. Mendung-mendung syahdu, sudah hujan deras dari tadi. Ya Oh alhamdulillah. iya. Yang diharapkan kan hujan ini. Tapi panasnya minta ampun tadi. Iya, tapi sekarang sudah berhenti ya hujannya. Kok di sini sudah berhenti, Bu? Masih gerimis kalau sini. Oh Beda iya ya. iya. Lumayan jauh Iya. beda. Iya. Bu Dewi. Tadi saya agak telat tadi ke sini karena memang dari TPA tadi hujannya sangat deras, Bu. Oh gitu. Jadi ya intinya sebenarnya mau minta maaf tapi kayaknya waktunya tadi sudah mepet gitu. Tapi Oke, belum oke, oke. terlambat. Iya. Ya, Bu, langsung saja ya. Kemarin katanya ada yang mau dibicarakan ya, Bu Nurnaya. Ya, di sini kita nanti akan ada waktu sekitar 15 menit ke depan, Bu. Monggo, panjenengan kira-kira ada yang mau disampaikan, monggo, Bu. Terima kasih Bu Dewi sebelumnya, Memang leres. Kemarin saya ingin ada yang saya sampaikan panjenengan. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, mau mendengarkan saya. Mungkin saya sebetulnya dalam hal ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini lagi digemakan, terus yang disesuaikan dengan filosofi KHD yang mau menjadi pembicaraan saya saat ini. Bagus sekali, Bu. Lalu kira-kira apa tujuan panjenengan itu dalam meningkatkan kompetensi tersebut setelah kita berbincang-bincang nanti ya sekitar antara 10 sampai 15 menit itu kira-kira apa yang panjenengan harapkan itu kira-kira apa? Yang saya harapkan yang saya inginkan nanti setelah kita berbincang-bincang mungkin 10 menit ke depan saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi siswa, apalagi saya kan di sini kan di kelas PAUD Bu nggih. Saya itu ingin sekali dapat menerapkan atau mengimplementasikan yang saya peroleh dari kurikulum Merdeka Belajar untuk pembelajaran yang nanti saya lakukan ke anak-anak. Dan saya juga ingin meningkatkan pengetahuan saya tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Mungkin karena itu yang kurang di saya. Oh iya. Jadi tujuan saya itu lalu untuk lalu apa kira-kira yang sudah panjenengan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu, kira-kira? Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran yang saya sesuaikan dengan kurikulum Merdeka untuk mencapai tujuan ini, tetapi kok belum benar-benar efektif dan masih kurang di sana sini mungkin ya. Sehingga saya masih perlu untuk mengikuti atau mengembangkan pemahaman saya atau pemahaman saya untuk lebih mendalami tentang kurikulum Merdeka ini. Seperti itu, Bu. Iya. Yang metode yang sudah saya lakukan untuk mencapai tujuan ini. Iya. Berarti di sini panjenengan mau menyampaikan belum benar-benar efektif gitu ya, Bu ya? Benar nggih? Belum begitu efektif ya. Kalau begitu kira-kira apa yang panjenengan butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan itu saat ini yang sudah saya lakukan itu saya membutuhkan strategi untuk menerapkan pada siswa yang tepat bagaimana kurikulum Merdeka itu saya terapkan di mereka, dan saya strateginya akan mengikuti sosialisasi maupun mungkin
studi tiru ya untuk ke sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan Kumer ini sebelumnya. Contohnya seperti sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak, Bu. Jadi saya akan studi tiru ke tempat mereka seperti itu untuk lebih memahaminya. Oh iya 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 iya. Baiklah Bu, kalau begitu mari kita coba untuk membahas tentang yang jenengan inginkan tentang strategi tadi nggih, yaitu dalam menerapkan pada kegiatan belajar mengajar dan studi tiru ke sekolah lain. Ya. Yang pertama perlu kita pahami mungkin tentang penyebab ya. Mengapa kita belum bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan maksimal di sekolah? Apakah karena guru kurang memahami materi kurikulum merdeka? Apa karena para guru-guru tersebut mereka masih bermalas-malasan, atau karena mereka ingin melihat secara langsung model penerapannya. Kalau saya kok dari ketiga itu, dari beberapa kasus di lapangan, saya kok pernah mendengar seperti itu ya. Kira-kira menurut panjenengan itu gimana, Bu? Kalau yang saya pikirkan karena memang guru-guru itu kurang memahami materi Kumer karena ini memang baru nggih Bu. Dan kita masih berada di zona aman di mana kita dulu masih melakukan untuk kurikulum 2013 nggih. Jadi kita belum berani melangkah yang signifikan untuk langsung merubah menjadi kurikulum merdeka seperti itu karena memang pemahaman kita kurang. Jadi kelihatannya kita memang harus mendapatkan penjelasan atau memberikan penjelasan yang menarik pada guru-guru bahwa kurikulum merdeka itu yang bagaimana, seperti itu. Karena memang kita pemahaman kita kurang, jadi kita memerlukan sosialisasi yang lebih lagi untuk kita memahami dan kita bisa terjun langsung untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Kita juga bisa menggunakan studi tiru nggih ke sekolah yang sudah mengimplementasikannya Kumer yang tadi saya sampaikan, mungkin itu yang paling tepat. Jadi kita bisa melihat secara langsung model penerapannya. Ngaten Bu Dewi, itu yang menurut saya yang sudah saya pikirkan seperti itu. Oh iya ya, berarti karena kurang memahami ngeten nggih intinya Bu ya. Nggih, kita butuh ya pemahaman yang lebih, mungkin bisa dari sosialisasi atau kita ikut seminar-seminar atau kita bisa lihat dari YouTube atau semua dari sosial media. Apa kan banyak nggih sekarang, apalagi dari PMM kan juga nggih tadi yang seperti Nina sampaikan juga. Di situ kan banyak menjelaskan tentang kurikulum merdeka ini. Karena kadang memang untuk PAUD, untuk pengajar PAUD ini untuk IT-nya atau kita tentang sosial medianya kurang, Bu. Kebanyakan beliau sudah usia yang rata-rata di atas usia 50, jadi untuk IT kadang kurang. Jadi dalam satu sekolah itu aja kemungkinan hanya satu orang yang mumpuni atau mampu untuk mengoperasikan seperti itu. Padahal saat ini kita dituntut ya, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu Bu Dewi. Nggih. Ya. Kira-kira kondisi atau masalah panjenengan jika kita letakkan pada level 1 sampai 10, menurut panjenengan ini berada di level berapa Bu kira-kira? Dengan kasus seperti itu maksud saya. Nggih. Untuk masalah saya ini, saya masih merasa di level yang rendah ya Bu ya. Mungkin level 6 menurut saya. Karena saya merasa bahwa saya kurang mendalami dan kurang memahami bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka ini dengan baik dan benar.
yang seperti saya sampaikan tadi, saya butuh apa itu untuk studi tiru ataupun untuk seminar-seminar. Nah, itu mungkin saya masih di level 6 dengan kita masih mencoba meningkatkan kompetensi saya sendiri, Bu. Seperti itu. J. Oke, baik Bu. Jadi Bu Nuna masih merasa di level 6G. Karena masih merasa kurang mendalami tentang kurikulum merdeka. Ngoten nggih Bu Nurna? Iya, leres. Masih kurang mendalami. Kira-kira dari kira-kira dari perbincangan kita kali ini, panjenengan ingin perubahan atau peningkatkan ke level berapa Bu kira-kira? Kalau untuk maksimalnya sebetulnya kalau optimal itu memang 10 ya Bu. Tapi untuk saat ini karena kita memang masih mengikuti kurikulum merdeka yang berubah ya. Itu mungkin level yang saya harapkan saat ini masih di antara level 8 atau 9 Bu. Mengingat kurikulum merdeka ini memang sangat penting dan kita memang harus mengimplementasikannya ke anak-anak agar ini juga demi kemajuan mereka gitu, untuk mereka lebih dapat berkembang dalam pembelajarannya, juga bagi kami sebagai pengajar juga bisa menerapkan secara optimal ke mereka pembelajaran yang merdeka ini. Seperti itu Bu Dewi. Mungkin saya antara level 8 dan 9 yang saya inginkan. Ya. Iya Bu. Lalu untuk mampu ke level yang panjenengan harapkan, yaitu level 8 atau 9, kira-kira ide atau rencana apa yang bisa panjenengan lakukan untuk meningkatkan pemahaman materi kurikulum merdeka ini dengan mengimplementasikannya dalam pembelajaran ke siswa, Bu, kira-kira? Kira-kira apa? Yang utama tadi yang saya sampaikan untuk bisa saya meningkatkan level saya itu dengan saya melaksanakan studi tiru itu, di mana saya nanti akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan sekolah yang akan saya kunjungi. Ini nanti dengan persetujuan juga dari kepala sekolah karena memang menurut saya dengan saya bisa melihat langsung studi tiru ya. Kalau dulu mungkin studi banding ya. Saat menikah istilahnya studi tiru. Kalau saya bisa melaksanakan studi tiru, saya melihat secara langsung, oh seperti ini loh pelaksanaan kurikulum merdeka yang benar dalam mengimplementasikan ke pembelajaran anak. Ini loh cara KBM-nya, sistemnya, pembelajarannya. Mungkin nanti itu bisa saya tiru dan saya kembangkan di sekolah saya, Bu. Seperti itu, Bu, yang paling saya inginkan yaitu nantinya. Ya. Bagus sekali, Bu. Tapi mungkin ada cara yang lain selain cara tersebut, Bu? Mungkin ada cara yang lain? Ya, kemarin saya juga ini Bu, setelah saya pikirkan lebih dalam lagi, setelah saya mungkin tidak hanya cukup dengan studi tiru, mungkin saya harus mengembangkannya dengan seperti yang tadi Jenengan sampaikan, mungkin saya melalui pembelajaran yang melalui media sosial, seperti saya ikut masuk ke PMM seperti itu untuk lebih tahu, oh seperti ini alur pembelajaran, PPP-nya seperti ini, alur ajarnya seperti ini, model pembelajarannya seperti ini. Mungkin saya bisa melihat dari PMM itu dan juga mungkin dengan melalui seminar-seminar atau melalui sosialisasi yang diadakan oleh dinas ataupun yang ada di YouTube, itu kan banyak sekarang gitu. Mungkin dari situ nanti bisa saya mengembangkannya kemampuan maupun kompetensi saya. Iya, super sekali Bu. Kalau seperti itu pasti nanti ya, itu muridnya dari kita bisa sendiri jadi memang luar. Iya, super sekali memang. Dengan hal itu nanti diharapkan mumpuni ya Bu di Kumar sehingga siswanya nanti juga menjadi siswa yang luar biasa seperti gurunya. Ya Bu. Kemudian dari kedua cara tersebut, menurut panjenengan kira-kira yang bisa dilaksanakan dalam waktu-waktu dekat ini kira-kira apa Bu?
Kalau menurut saya yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin cara pertama yang tadi studi tiru. Karena beruntungnya kita di kecamatan ini, Kecamatan Prambon ini sudah ada beberapa sekolah penggerak khususnya untuk PAUD yang ada di sekitar dan juga satu gugus dengan saya. Sehingga nanti saya sudah sebetulnya kemarin saya sudah harus melakukan studi tiru, tapi karena ada beberapa kegiatan, jadi kita belum bisa melaksanakannya. Ya, jadi dalam minggu ini, insya Allah kita nanti akan ke sana karena memang sudah dijadwalkan seperti itu, Bu. Jadi nanti saya bisa melihat secara langsung pembelajaran yang mungkin ya setidaknya kurang lebihnya sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dan mengimplementasikannya ke siswa. Seperti itu, Bu. Mungkin itu yang utama yang nanti yang utama saya akan lakukan terlebih dahulu itu, Bu. Oke, Bu. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, kira-kira panjenengan membutuhkan bantuan atau dukungan atau tidak? Kalau membutuhkan, kira-kira siapa mungkin bisa disebutkan di sini, Bu? J, kalau untuk membutuhkan pasti, Bu, karena memang kita perlu kolaborasi dengan mereka, gitu. Kita kan nggak bisa secara sendirian gitu, gitu. Tetap harus bersosialisasi dengan yang lainnya, apalagi dengan teman sejawat. Karena memang sekolah kami baru kurikulum Merdeka baru ini, kurikulum Merdeka berubah. Jadi kami akan kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan kepala sekolah. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang tua juga untuk mendukung kegiatan ini seperti itu. Dan kita juga membutuhkan teman atau sekolah lain yang kita tuju untuk studi tiru kita. Jadi kita sangat membutuhkan mereka, Bu. Tidak bisa kita sendiri. Jadi, seperti itu, Ibu. Iya, baiklah Bu Nurna. Kalau begitu, kan kiranya itu kayak sudah matang sekali ya, sesuai untuk perencanaannya saya kira kok sudah matang. Nah, kemungkinan kegiatan itu bisa dilakukan itu kira-kira kapan, Bu? Kira-kira kapan ya? Kira-kira minggu ini, Bu. Karena memang harus cepatnya. Jadi minggu ini yang sudah kita jadwalkan kemarin. Karena berhubung dengan, kan kita tidak sendiri ya, kita berhubungan dengan sekolah lain di mana mereka menyiapkan waktu minggu ini. Jadi, seperti itu nanti. Insya Allah kita minggu ini. Oke, baiklah Bu, mungkin saya kira sudah selesai. Mungkin panjenengan nanti saya harapkan kita bisa berbincang-bincang di lain waktu setelah panjenengan melakukan aksi tersebut. Terus terang saja Bu, saya begitu penasaran sekali dan harapan saya kegiatan itu bisalah berhasil sehingga panjenengan dan seluruh anggota yang ada di sekolahnya mampu memahami kurikulum Merdeka secara maksimal sehingga dengan pemahaman tersebut dapatlah diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran di kelas. Mungkin terima kasih. Demikian ada yang disampaikan Bu Nurna? Saya bisa menggali. Dalam pertemuan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sudah bisa mendapatkan gambaran cara melaksanakan nantinya bagaimana. Akhirnya saya menjadi lebih percaya diri untuk melakukan ini yang terbaik untuk kedepannya nanti apa tujuan saya untuk lebih memahami tentang kurikulum Merdeka ini. Bu, terima kasih saya ucapkan pada Bu Dewi. Sama-sama Bu Nurna. Untuk itu sekian dulu dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu.